Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali sama saya, Bapak Ibu sekalian, Nu'man, dalam mata kuliah komputer yang pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perangkat komputer. Baik, perangkat komputer itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama itu perangkat keras atau sering dibilang hardware. Yang kedua itu perangkat lunak atau istilahnya software. Dan yang ketiga yaitu pengguna atau user, istilahnya adalah brainware. Untuk yang pertama kita bahas dulu perangkat komputer yang perangkat keras ya, yang hardware. Kita harus tahu dulu definisi dari perangkat keras itu sendiri. Jadi perangkat keras merupakan perangkat yang dapat dilihat dan disentuh secara fisik wujudnya yang membentuk satu kesatuan sistem personal komputer atau PC. Jadi, ketika ibu, bapak melihat suatu komputer yang di sana terdapat perangkat atau alat yang dapat dilihat, tentunya bisa disentuh secara fisik, itu merupakan atau itu termasuk dalam perangkat keras komputer. Jadi definisi mudahnya atau gampangnya kita mengingat perangkat keras itu perangkat yang dapat dilihat dan disentuh secara fisik. Poinnya di situ saja. Kemudian perangkat keras itu sendiri memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada namanya input device atau perangkat masukan. Kemudian ada namanya processor device atau disebut perangkat pemroses. Selanjutnya ada output device atau perangkat keluaran. Dan yang keempat adalah storage device atau perangkat penyimpanan. Jadi keempat bagian perangkat keras ini merupakan salah satu pendukung ataupun bagian dari perangkat keras itu sendiri. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama kita bahas dulu input device. Jadi input device ini memiliki beberapa perangkat ya. Yang perangkatnya umumnya kita sudah pernah menggunakannya. Minimal kita sudah pernah melihatnya. Yang pertama di sini keyboard. Nah, keyboard merupakan unit penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus tentunya, serta sebagai media bagi user pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan. Jadi, kenapa keyboard ini termasuk dalam input device? Ya, karena dia berfungsi untuk memasukkan. Input kan berarti kita menginput, memasukkan. Nah, baik itu huruf, angka, karakter, dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan menginputkan atau memasukkan sesuatu ke dalam sistem. Nah, itu adalah keyboard.
Sebenarnya keyboard ini juga memiliki beberapa seri ya. Tetapi di mata kuliah kita ini kita cukup mengenal apa itu keyboard. Dan juga mungkin sebagian garis besar saja kali ya. Jadi keyboard yang ada di gambar atau ada di set ini merupakan bisa dibilang adalah keyboard wireless atau keyboard kekinian lah ya. Tapi pada umumnya di beberapa instansi mungkin atau mungkin di kantor Bapak Ibu masih ada juga yang masih menggunakan kabel ya. Intinya sama saja, tetap juga untuk input, tetapi berbeda dalam bentuk connect ke komputer. Selanjutnya mouse. Mouse ini juga termasuk ke dalam input device. Kenapa? Ya, sebelum kita masuk ke dalam definisi ini, ya kita tahu mouse itu sebagai penunjuk pointer ya. Juga bisa memasukkan, memerintahkan menggunakan mouse. Jadi termasuk dalam input device. Kita masuk dalam definisinya, mouse merupakan alat bantu untuk memberikan perintah. Nah, ya kan, memberikan perintah dalam memproses data atau mengedit data. Jadi jelas ya. Fungsi alat ini adalah untuk perpindahan pointer, seperti yang saya sampaikan tadi, atau kursor secara tepat. Selain itu, dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibandingkan dengan keyboard. Jadi pada dasarnya sama, itu digunakan untuk melakukan input sesuatu ke dalam komputer. Input device selanjutnya, scanner. Scanner adalah alat yang digunakan untuk merubah teks atau gambar menjadi teks kembali atau gambar digital untuk diolah di komputer. Jadi scanner ini juga termasuk dalam input device. Kenapa? Karena kita menginputkan sesuatu atau menginputkan suatu file atau berkas ke dalam scanner, yang di sana kita bisa merubahnya menjadi teks ataupun gambar. Jadi dia termasuk dalam input karena kita menginputkan atau memasukkan sesuatu ke dalam benda tersebut. Kemudian ada namanya joystick atau games pedal ya. Nah, kalau ini mungkin Bapak Ibu sedikit mungkin ya, atau mungkin malah banyak ya yang udah pernah menggunakan joystick atau game pedal. Jadi alat ini biasa digunakan pada permainan games komputer. Jadi joystick itu berbentuk tongkat seperti pada gambar. Sedangkan game pedal biasanya berbentuk kotak atau persegi terbuat dari plastik, dilengkapi dengan tombol yang akan mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Nah, fungsinya mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Nah, keempat alat tersebut tadi merupakan input device dari perangkat keras komputer. Sebenarnya masih ada beberapa perangkat lain, tapi di sini saya hanya memberi contoh 4 perangkat atau alat. Selanjutnya, yang kedua ya, yang tadi kan yang pertama adalah input device, yang kedua adalah process device. Nah, process device ini perangkat yang berfungsi untuk memproses input yang diberikan oleh perangkat input device tadi. Jadi kalau dalam aturannya input dulu baru diproses. Nah, pada proses device yang pertama adalah prosesor. Jadi prosesor adalah bagian dari perangkat komputer yang dianggap sebagai otak komputer. Jadi di dalam komputer bagian yang istilahnya inti atau sebagai otak komputer itu adalah prosesor.
Jadi proses itu sendiri merupakan sebuah chip yang berfungsi untuk mengontrol dan mengolah data pada komputer. Ya kan? Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, proses device ini dalam hal ini adalah proses melanjutkan instruksi yang diberikan dari input device, yaitu untuk mengontrol dan mengolah data pada komputer. Nah, di sini terdapat dua merek prosesor yang beredar luas di masyarakat Indonesia ya, Intel dan AMD. Mungkin bisa Bapak Ibu lihat nantinya di komputer mungkin, atau di laptop Bapak Ibu, atau mungkin jadi laptop anak ataupun di keluarga. Umumnya mereka menggunakan prosesor Intel atau AMD. Kalau serinya yaitu kembali ke penggunanya masing-masing. Kemudian yang kedua, motherboard. Jadi motherboard ini adalah papan sirkuit utama atau papan sirkuit pusat atau bisa juga dibilang papan induk untuk membentuk suatu sistem elektronik yang kompleks dan saling terhubung. Nah, jadi motherboard ini dia sirkuit utama. Jadi tempat beberapa perangkat untuk saling terhubung dihubungkan melalui motherboard. Kalau di sini biasanya seperti RAM bisa di sini ataupun kayak yang ada di gambar itu ada CMOS, ada fan heatsink atau kipas ya, kipas prosesor. Selanjutnya yang termasuk ke dalam proses device RAM, istilahnya random access memory ya, sebuah memori yang bersifat volatil sementara yang berfungsi untuk membantu kecepatan eksekusi pada pengolahan data. Semakin tinggi RAM yang digunakan, maka semakin baik pula komputer akan berjalan. Nah, jadi RAM ini untuk membantu kecepatan eksekusi pada pengolahan data. Jadi semakin RAM kita semakin tinggi, maka proses pengolahan data juga akan semakin cepat. Kemudian ada namanya VGA, Video Graphic Adapter. Ini perangkat keras komputer yang berfungsi untuk mengolah grafis pada komputer. Semakin tinggi resolusi suatu VGA, maka tampilan akan semakin baik. Nah, itu merupakan definisi dari VGA. Jadi, mungkin bukan trik ya. Salah satu hal-hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan mungkin, apabila nanti Ibu atau Bapak ini membeli komputer atau laptop, proses device ini bisa menjadi salah satu titik fokus Bapak Ibu. Kenapa? Karena sesuai yang saya sampaikan tadi, di proses device ini ada prosesor, yaitu otak. Berarti semakin bagus atau semakin tinggi prosesor yang kita ambil, maka komputer juga akan cepat. Itu juga dengan RAM. Nah, jadi bisa menjadi perhatian Bapak Ibu nantinya jika ingin melakukan pembelian baik untuk pribadi ataupun kantor. Bisa menjadi pengetahuan baru lah sebagai dasar untuk melakukan transaksi pembelian. Selanjutnya power supply ya. Power supply ini suatu perangkat komputer yang berfungsi memasuk daya listrik ke seluruh komponen perangkat keras komputer. Nah, ini sebagai penghubung saja ya, ataupun alur lah dari listrik untuk masuk komputer biar agar komputer bisa dihidupkan. Kemudian yang ketiga ya, perangkat keras output device atau perangkat keluaran. Nah, ini sudah pasti ya. Sebagian kita sudah pasti tahu lah. Monitor yang pertama ya. Monitor ada alat yang digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data berupa grafis. Jadi dari proses input, proses, kemudian output. Nah, inilah hasil ditampilkan di
output device, dalam hal ini monitor. Jadi monitor ya untuk betul-betul menampilkan hasil pengolahan data dari apa yang kita inputkan tadi. Monitor itu sendiri terbagi menjadi dua jenis ya. Nah, yang pertama mungkin CRT, cathode ray tube, atau komputer tabung ya. Dan LCD yang kedua, liquid crystal display, yang tipis. Mungkin ini bisa kita gambarkan seperti halnya TV ya. TV dulu, tabung. Nah, berarti komputer dulu, monitor dulu adalah tabung juga. Sekarang TV umumnya sudah LCD ya. Begitu juga dengan monitor sekarang yang sudah berbentuk LCD, liquid crystal display. Yang kedua, printer. Printer adalah alat yang digunakan untuk mencetak hasil pengolahan pada komputer menjadi hard copy. Ini jelas. Kalau ini jelas ya, printer untuk output ataupun keluaran dari semua proses yang kita lakukan. Terdapat 3 jenis printer. Ini ya, contoh saja ada printer dot matrix, contoh lama, kemudian printer inkjet, yang terbaru ada printer laserjet yang menggunakan super barulah. Nah, kemudian yang keempat tadi adalah storage device atau penyimpanan. Kalau ini sih juga sama halnya. Optical disk yang pertama ya. Optical disk adalah media penyimpanan yang dapat menampung data cukup besar. Biasanya optical disk menggunakan media penyimpanan CD. Atau compact disk yang memiliki kapasitas penyimpanan sekitar 700 MB dan DVD digital video disk mencapai kapasitas penyimpanan sekitar 4,7 GB. Nah, untuk zaman sekarang mungkin sudah jarang ya kita menggunakan optical disk ini, tapi ya untuk pengetahuannya tidak ada salahnya ya. Yang kedua, flash disk. Nah, kalau flash disk ini umumnya sekarang semuanya kita menggunakan flash disk. Flash disk adalah media penyimpanan yang sangat populer di kalangan masyarakat saat ini. Selain praktis yang mudah digunakan, flash disk juga menampung data yang cukup besar. Nah, di sini ya baru 4 GB. Kenyataannya sekarang udah jauh lebih besar ya. 32 GB ada, 64 GB ada, 512 GB, mungkin bahkan 1 tera pun juga ada. Yang terakhir, hard disk. Hard disk adalah media penyimpanan utama yang digunakan pada komputer dengan kapasitas penyimpanan yang sangat tinggi dan bersifat non-volatil. Jadi hard disk ini penyimpanan utama ya, berbeda sama RAM yang tadi sifatnya volatil. Nah, kalau yang hard disk sifatnya non-volatil, artinya permanen. Nah, kapasitas hard disk juga jauh lebih besar jika dibandingkan dengan flash disk. Ada yang sampai 1 tera, maka di atasnya juga sudah ada. Nah, di sini ada gambar dari hard disk itu sendiri dan beberapa item keterangannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian terkait perangkat keras komputer. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan via email atau WhatsApp pribadi pun ya dipersilahkan. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.